Iya. Gitu dong. Kelihatan kan? Makanin sebentar, Pak. Itu saya geser kemarin itu biar minum kopi, Pak. Gitu. Sama bagi pasangan Caira ini 1-0 kembali Dovi melakukan inisiatif. Kompol Endang, beliau adalah Kabak SDM di Polres Metro Bekasi. Bapak Ibu yang putra putrinya ada yang berminat masuk ke Polri, boleh menghubungi beliau, ya. Gratis, tidak ada masuk polisi bayar. Gimana caranya menjaga suami saya? Katanya. Sampai 5 menit. Iya tuh 97. Ego nih. Dadah. Mana lewat aja sekilas. Ya. Iya.
Gitu dong. Kelihatan kan? Ini sama aja sudah dapat 20 ini. Juta. Jadi balas dendam saya ini. Absennya udah absen. Absen apa? Dulu apa ya? Sampai belum absen. Sama bagi pasangan Caira ini 1-0 kembali Dopin melakukan inisiatif. Oh lagi 2 kali kita lihat bagaimana Fegianza ambil andil untuk bisa menambah angka bagi pasangan China ini. 2-0. Usaha apa lagi? PR. Saya nungguin Pak Guru. PR mana? Tadi diajak. Ada tuh lagi di mobil. Oh, di situ. Di warung itu, warung apa tadi? Bukan. Pagi-pagi main lola. Terus saya geser kemarin itu biar minum kopi, Pak. Gitu. Udah itu, Pak. Apel dulu kali ya. Oh, tanggung tadi pengembalian dari Wang Dongpin. Serangan lanjutan yang sempurna tadi dari Arisa Higashino telah diawali dulu tadi dengan fast track dari Yuta Watanabe. Lanjut. Assalamualaikum Pak RW. Lurah apa? Malam minggu. Malam itu ya. Tapi untuk nah ini apa buat kambingnya ini Alhamdulillah dalam 1 tahun ini
Kita monitor ini ada CCTV ini. Nah ini maksud saya ada yang jaga di sini. Kita sering melihat di sana. Nah itu kan sama aja Pam Swakarsa. Ya bagus. Saya lihat pengamanannya lebih bagus ya karena setiap ini lingkungan pasarnya ada pagarnya. Blok semua. Tapi di tempat lain masih ada motorongan. Oh ada aja. Pasti Kita berusaha maksimal Bu. ada yang pura-pura jadi ini, Ya, jadi betul. ini gitu kan. Oh, jadi antara Nomor yang dihubungin apabila ada sesuatu hal, tapi alhamdulillah sampai saat ini di tempat kita Nah, aman. ditambahin Pak 110 atau garing nih garing 110 atau dumasnya ada 081 dua. Ini pakai spidolanya kalau apa? Spidol jangan yang mana kelas 081 1939 110 0861 1939 110 garing 110 garing 081 satu lagi berapa? 0811 19 19 ya? Iya. Ya 19 9 39 39 110 ya 110. Nah, ya. Terima kasih. dan buat yang Soalnya kalau ini rasanya kayaknya udah nggak ada. iya Kalau polsek nggak ada ya polsek? Polsek Cikarang Barat ada. Mas Poin. Babin? Oh Bimas Pol ya. Babinnya siapa? Nah, sering ya Pak Babin yang sini? Sering. Alhamdulillah. Pak Supri. Punya nomornya? Ada. Nah, coba saya cek. Babinsanya juga Oh, Pak Babinsa? Siap. Ah, Babin kan Pak Mas. Pak ini ada? Babinsa? Pak Sudirman. Tapi ini nomornya Pak Babin? Ini Pak Ramon sendiri beliaunya dirawat. Ada 3. Insya ada 3. Di dalam apa? Nanti lah Oke, ya, terima kasih. Udah bagus katanya. Ada podium literasi gitu. Mana? Mana? Bukunya apa? Itu podium literasi tapi adanya gue. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Kira-kira ada masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah, yang saya hormati Pak RW, Bu RW, dan seluruh warga masyarakat di Kelurahan Bagasi RW khususnya 07. Pada malam hari ini kami sengaja berkunjung ke Satkamling yang ada di wilayah Cikarang Barat, Tambun, dan Setu nantinya untuk mengingatkan masyarakat meningkatkan keamanannya di lingkungan masing-masing. Malam ini Pak, saya membawa rekan-rekan kami dari Polres Metro Bekasi. Yang pertama ini ada Ibu Endang, Ibu Kompol Endang. Beliau adalah Kabak SDM di Polres Metro Bekasi. Bapak Ibu yang putra-putrinya ada yang berminat masuk ke Polri, boleh menghubungi beliau. Ya. Gratis, tidak ada masuk polisi bayar.
boleh belajar karena ada diklat apa namanya diklat ya Bu, diklat untuk ya semacam perkenalan lah, seleksinya seperti apa sih gitu, bisa konsultasi dengan Ibu Kompol Endang. Kemudian ada Pak Saiful, Kompol Saiful, beliau Kasat Pam Opit, Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital. Di sini ada yang vital nggak? Aman terkendali Bu. Terkendali lah pokoknya. Kemudian ada Ibu Lestari, AKP Lestari Kasubum, beliau juga ahli hipnoterapi. Kalau ada warga masyarakat yang mungkin butuh konseling, healing terkait dengan penyakit-penyakit mental, nah Bu Lestari ini bisa lah jadi apa namanya? Mentor ya, tenaga fasilitator, apa dokternya lah mungkin ya. Ini kalau sakit bilang nggak ada ya, nggak bisa ya. Biar itu begitu puskesmas masing-masing. Kemudian ada Pak Kaning Dimas ya, Pak Tri, Cikarang Barat. Ini ada teman-teman dari Kapopit, Pak Suritno, Pak Supriyanto, Pak Babin. Ada lagi di belakang sana, nggak kelihatan namanya Pak. Alhamdulillah kami memang setiap malam minggu juga sama dengan minggu juga mungkin keluyuran sampai jam 4 subuh Pak, mengecek anggota-anggota kami benar-benar jaga masyarakat nggak, benar nggak keliling untuk antisipasi balap liar, trek-trekan, begal dan segala macam. Kita nggak mau warga masyarakat kita ada yang menjadi korban, merasa terganggu aktivitasnya di malam hari khususnya ketika ada pengganggu ini ya. Makanya kami juga menyampaikan kepada masyarakat, jika warga masyarakat melihat, mendengar atau mengetahui mengalami ada gangguan atau kejahatan di lingkungannya masing-masing atau yang dia temui sendiri, hubungi segera 110. Berapa? 110. Ngeceknya di mana? Di handphone. Jangan di microwave. Ya kan? 110. Langsung itu ada piket kami yang jaga di sana 24 jam. Nanti akan menghubungi polisi terdekat untuk segera mendatangi lokasi yang dimaksud. Ya. 110. Jangan lupa. Langsung Bu ya. 110. Nggak pakai 021. Langsung 110. Nah, coba tes, ada yang angkat nggak? Piket kali. Ya apa-apa, kami dari kelurahan ini diberita Ibu Waka untuk ngecek gitu. Oh, masuk Bu. Ya, Halo, selamat malam. dari warga sini gitu Pak. Iya Pak, kami warga dari Perumahan Taman Aster Diberitahu Bu Wakapolres. diberitahukan oleh Ibu Wakapolres untuk mencoba menghubungi 110 apakah nomor tersebut siap dan respon apabila dihubungi. Iya. Terima kasih Pak. Dengan Bapak saya Pak? Ya. Bapak Abdi ya. Terima kasih. Terima Tahu kasih kan? Pak. Ini kita dari warga Iya kan toh? Taman Nah. Aster. Baik Pak, terima kasih Pak Abdi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bapak Ibu, ya kan toh? Nah, makanya jangan ragu-ragu. Jangan sampai nanti gini ketemu ada yang trek-trekan bawa saja misalnya nih, divirali, divideoin sama ibu, tapi nggak ngubungi polisi. Nah keburu nanti ada korban. Polisi taunya dari medsos, mana ini ya, oh udah lewat, udah ada korban jiwa. Nah itu jangan ya, hubungi dulu polisi. Baru disampaikan nih Pak, oh Pak ini ada kejadian ini, ada yang rombongan anak-anak muda nih bawa saja. Karena sekarang anak-anak kita nggak tahu nih, mungkinnya kok gitu ya. Tapi di Bekasi Kabupaten alhamdulillah ya, sangat-sangat kita jarang lah dengar. Di tempat lain tuh masih ada. Oleh karena itu mohon bantuan warga masyarakat untuk sama-sama mengantisipasi. Jika terjadi, kalau bisa dicegah, tapi kalau bisa kita, kalau takut untuk menindaklanjuti mencegah di situ, lapor ke polisi. Laporkan juga teman-teman di TNI. Kemudian kami juga kenapa meminta Satkamling ini diaktifkan supaya
Ya kita sama-sama bisa saling menjaga. Polisi di Kabupaten Bekasi ini hanya 1.500, yang harusnya 2.600 sekian. Harus mengawal, menjaga masyarakat di Kabupaten Bekasi sekitar 3 juta ya. 3.700. 3.700.000, kurang banyak. Satu polisi harus jagain 2.000 orang, sanggup nggak? Nggak bisa. Ibu-ibu anaknya 4, pusing nggak Bu? Zaman COVID, stres katanya. Apalagi polisi, anak bukan, ini bukan. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin. Gimana caranya masyarakat tetap bisa aman? Ya kita makanya meminta partisipasi aktif masyarakat untuk membentuk keamanan di lingkungannya masing-masing. Salah satunya satkamling. Boleh juga dijaga security satpam. Itu sama aja pam swakarsa, itu juga bisa. Ya. Dan diingatkan barangkali ada yang ingin nanti libur, cuti di momen Nataru, dicek lagi keamanan rumahnya, didatakan, lapor ke Pak Babin, Pak, kami mau cuti Pak, nitip rumah Pak, boleh. Ya nanti Babin patroli dengan Babinsa. Jangan sampai nanti rumah ibu dijadikan target, ya kan, para pelaku. Boleh juga Polres itu menerima titipan kendaraan. Kalau mau nitip takut nih, taruh di parkir di sini misalnya, boleh dititipkan gratis. Jangan dikasihkan BPKB-nya nanti. Ya mungkin itu Pak sekilas dari kami. Jadi terima kasih, saat kami di sini sudah jalan, sudah bagus, meskipun malam minggu warganya yang turun, tapi hari-harinya kan ada petugasnya ya Pak ya. Dan sekali lagi terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan unek-unek sama polisi, mangga. Ada? Ibu-ibu dulu deh. Karena Wakapolresnya ibu-ibu, saya utamakan ibu-ibu dulu. Pertanyaan kira-kira Bu? Ada? Gimana caranya menjaga suami saya? Jangan saya. Kalau nengku dari lepas. Pakai GPS ya Pak? Pasang chip. Anaknya bager-bager nggak? Anaknya dijaga ya Bu? Jangan sampai anaknya belum pulang malam gini nggak dicari, suruh pulang. Karena kalau udah gaul dengan yang lain di luar sana dia bisa sangat berbahaya, membahayakan orang lain. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit bingung ya Bu untuk bertanya karena dadakan. Ya kayak ini kan, Tahu bulan. tahu bulan. Tahu bulan. Kayak tahu bulat aja. Jadi kita coba untuk menanyakan tentang kan ini mendekati untuk Nataru ya, bulan Nataru kita kan mungkin kebanyakan dari sini juga pulang kampung di kampungnya masing-masing. Nah untuk kadang kan untuk menjaga keamanannya kita merasa aman tuh kayak gimana Bu gitu. Kan kita juga sebenarnya udah ada security kita, alhamdulillah di sini sih alhamdulillah udah aman. Tapi kita pengen tahu gimana kondisi yang misalnya kondisinya rumahnya itu tidak aman gitu, maksudnya masih banyak sekali kayak pencurian atau apa yang bisa ada peluang gitu loh Bu. Ya. Pencuri itu bisa melihat situasi dan kondisi kita yang lengah gitu loh. Ya. Di pas momen Nataru ini. Ya. Bu siapa Bu namanya? Ibu Titi. Bu Titi, baik. Untuk ketika warga masyarakat akan berlibur ya, Nataru, gimana sih supaya rumahnya tetap aman? Gimana kalau rumahnya yang aman tuh kayak gimana sih? Ya. Kalau yang targetnya yang dijadikan target maling, ini pasti ya barang-barangnya dibiarin di luar, kayak dijagain, itu bagian target. Pintunya dibuka, pagarnya dibuka, kan gampang masuk si malingnya. Kesempatannya ada kan? Kalau ibu misalnya berangkat libur di Nataru, silakan Bu di dalam rumah dicek dulu pengamanan di dalam dulu nih. Jangan sampai maling nggak masuk, tapi api menyala, terbakar juga rumah kita, ya. Kalau masak, silakan matikan kompornya, cabut regulator gasnya,
Ya, dicek listrik-listriknya, jangan sampai ada yang konslet, cabut, ya kan? Kemudian matikan listrik yang tidak perlu di dalam. Kalau misalnya untuk di luar ya silakan. Nanti malam misalnya untuk malam hari silakan lampu yang mana dinyalakan gitu ya. Pintu jendela pastikan dalam keadaan terkunci, ya kan? Barang-barang yang berharga yang ada di rumah ibu ya kalau memang sangat berharga bawa aja. Misalnya nih ada perhiasan atau apa kan, yang bawa. Tapi kalau misalnya di dalam rumah bisa ditinggal di kunci yang rapat, ya silakan. Kemudian pada saat pergi keluar kunci pagarnya, ya. Tadi salah satunya titip ke lingkungannya dan petugas keamanan yang ada di lingkungannya. Bisa satpam, bisa juga petugas satpamling dan bagi mas, bagi bisa. Ini mak, saya mau berangkat ini mak. Kami sudah berangkat loh. Bagi-bagi untuk mendata warga masyarakatnya yang mana yang mau melaksanakan libur Nataru supaya rumahnya dipatroli di jam-jam yang rawan. Ya. Kemudian kenapa dititip di lingkungannya supaya kalau siang hari ada orang yang mencurigakan mereka bisa tahu. Jadi di tangga sebelah saya mau liburan ke Jawa nih, titip ya Bu. Jadi ketika ada yang masuk dia kan akan bantu ngawasi, ya. Nah, tadi ibu tanya rumahnya kayak mana sih Bu yang dijadikan parkir sama maling? Ya tadi yang memberikan kesempatan maling masuk, ya kan? Atau barang-barang yang dianggap berharga berada di tempat yang bisa dijangkau oleh pelaku kriminal, misalnya di luar pagar, ya. Tidak dalam keadaan terkunci. Apalagi ibu-ibu tuh suka nyandelin kunci di kendaraannya, soalnya suka lupa, ya kan? Nah itu Bu, itu ininya. Walaupun tidak 100% ya Bu, karena kita juga nggak tahu. Maling kan kadang-kadang otaknya lebih ini juga. Mereka juga patroli. Jika petugas sudah lewat, dia lewat. Ya. Nah itu makanya kenapa di sama tetangga? Karena kan tetangga kan mereka yang lebih dekat dengan lingkungan kita. Nah, kalau ibu punya CCTV lebih bagus, dikonekkan dengan handphone ibu. Ada kan CCTV yang konek kita? Saya setiap malam ngecek rumah saya nih. Wah, yang bulan ini. Sampai saya tahu tuh halaman depan rumah saya ada yang parkir tangga saya. Misalnya di rumah yang parkir itu loh ya. Ya silakan pasang CCTV kalau memang merasa sangat membutuhkan. Dan lebih baik sih kalau ada ini, kalau ibu punya lebih pasang CCTV lebih. Itu aja tips dari saya. Ada yang lain? Nah ibu, ini bapak-bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit bertanya tentang kenakalan anak remaja. Mau bertanya identifikasi anak-anak yang sudah mulai memasuki pergaulan di luar, terus sampai rumah kan biasanya itu anak baik-baik saja ya. Kita nggak tahu pergaulan di luar gimana. Jadi pengen tahu aman itu kalau sudah teridentifikasi dan masuk ke pergaulan yang kurang baik itu seperti apa di rumah. Baik, makasih Bu. Saya rasa ibu yang paling mengerti kondisi anak ibu ya, dimana perilaku kesehariannya yang bersangkutan. Kalau anak ibu sudah menginjak remaja, misalnya SMP lah ya, SMP itu kan rawan. Mereka sering pulangnya larut malam atau sering keluar rumah. Itu kita patut curiga Bu. Kemudian kalau di rumah memang biasanya mereka baik, kelihatan sopan gitu ya. Tapi kalau mulai ketika berada di luar itu beda lagi. Makanya ibu harus tahu teman-temannya itu siapa. Temannya ibu kenal nggak? Apakah teman sekolah atau teman di lingkungan masing-masing? Kemudian sering-sering ngecek bawaannya Bu, tas sekolah atau barang bawaan yang dia bawa. Jangan sampai nanti ketika dia mau pergi bilangnya mau les. Ternyata yang dibawa tajam, duit, pisau dapur, belati. Nah itu cek, semuanya yang harus cek. Lihat kalau anak udah bawa HP,
pasti lebih pintar dari anak. Gimana teknik kita pakai HP? Kira-kira lihat riwayat histori settingannya siapa aja, buka WA-nya, ya. Ya kalau misalnya dikunci sama dia, ibu harus punya kesepakatan, mama pegangin handphone, tapi kamu harus kasih tahu passwordnya apa nih kuncinya. Nah, kalau dia nggak mau kasih, nggak usah kasih handphone. Atau lebih bagus nggak usah kasih handphone. Tapi kita khawatir juga kalau mau hubungi kalau dia pergi ya. Silakan ibu yang tahu kondisinya dengan anak. Kalau situasinya anak sering pergi dari rumah, misalnya di sekolah kan udah tahu nih jam pulangnya jam berapa. Tapi ternyata dia pulangnya sore, malam. Nah itu patut tanya dari mana, kegiatannya apa. Misalnya dia les, tanya guru lesnya, benar nggak les di sana ada nggak? Tanya temennya, itu harus juga punya nomor temennya. Supaya kalau anaknya misalnya belum pulang, bisa tanya ke anak teman-teman itu. Ya. Kita juga nggak tahu di rumah kok bayi kok bilang bisa seperti itu ya. Nah lihat, kami baru tanya mengamankan anak yang bawa instrumen tramadol. Dia seperti jualan gitu ya. Itu orang tuanya karena nggak percaya. Jadi anak saya di rumah baikku, nggak pernah macam-macam. Nah itu buktinya anaknya jualan itu. Nah makanya harus sering-sering cek tas bawaannya, sapu bajunya, ya. Kita yang tahu anak kita kalau dia ada yang aneh sedikit pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Seorang ibu pasti punya naluri dan insting yang lebih kuat. Ya, makanya kami sangat mohon bantuan ke ibu-ibu. Sering kita ke majelis taklim mohon bantuan untuk partisipasi kamtimannya ibu-ibu seperti apa sih? Itu biasa anak-anaknya. Itu aja. Kalau anaknya jam segini nih ada yang belum pulang ke rumah, cari sampai dapet. Jangan biarkan dia. Dia bilang ini lagi main, jangan biarkan. Kalau anak-anak ada kumpul sama teman-teman, beda lagi perilaku. Bisa dia minum minuman alkohol. Jangan beli apa tuh namanya? Alkohol, campur ini, campur macam-macam. Ada tuh, ya kan? Nanti dengar-dengar udah ke alam yang lain. Nah itu jadi mohon sekali ibu-ibunya terutama bantu jaga anak-anak kita. Karena kasihan kalau anak-anak sudah terjerumus hal yang keliru, untuk keluar itu sulit. Saya sangat mirip banyak anak-anak yang trek-trekan naik motor, dikasih motor sama orang tuanya, padahal sebenarnya dia belum boleh naik motor. Nah teman-temannya di jalanan bawa-bawa itu sangat-sangat memprihatinkan. Ketika kita udah amankan di kantor polisi, baru ibu bapaknya nangis-nangis. Kemana aja? Jika udah diamankan baru mau dibunuh. Ya. Jadi tolong jangan dikasih kendaraan anak. Kalau memang belum pasrah nggak boleh belajar. Jadi mana tuh sih jangan ya. Ini udah memang. Ini sebenarnya tahu. Nanti dia bawa motor kemana ke sekolah, bawa pakai helm. Kalau udah celaka, yang nangis itu ibu bukan polisi. Percaya deh. Polisi hanya mengingatkan, ngamankan, hilang segala macam. Itu demi keselamatan sebenarnya, bukan demi yang lain. Saya mohon kali orang tua untuk tidak memberikan anak yang belum cukup umur untuk naik motor. Diantar aja. Boncengin boleh, pakai helm. Ibu-ibu kalau kemana naik motor pakai helm, ya. Kamu kesana ke Alfamart ke Indonesia. Kalau jatuh, yang pecah kepala siapa yang nangis? Kira-kira kan suaminya kawin lagi. Ya, ibu-ibu yang suka bantu soalnya. Ya kan, nggak pakai helm kan? Ada kapur jininya tertutup, kapur lipstiknya nggak kelihatan. Ya. Ini tuh ya Bu, siapa lagi ada? Satu lagi Bu, boleh nggak? Udah. Ini kan apa namanya fenomena kafe-kafe anak-anak muda banyak tuh sekarang. Nah itu sebenarnya dari pihak kepolisian ada kontrolnya enggak gitu? Karena kan kalau dilihat kafe sampai malam, anak-anak muda nongkrong di sana gitu ya. Oke, baik.
Untuk kafe itu kan izinnya ada ya Bu. Izin dari pemerintah daerah kan ada, izin operasionalnya ada. Kalau masa COVID kami razia Bu, karena memang ketentuannya buka ada batasnya jamnya sekian. Karena ada ketentuan. Ya kalau memang lebih batas kita juga ingat. Ya nggak usah pernah nyalain kafe orang, nanti kita kalau misalnya dia ilegal pasti kita tindak bersama Pol PP. Itu udah Satpol PP udah lebih paham ya nggak Pak Satpol PP? Iya, itu tugasnya teman-teman Pol PP. Tapi kami juga sering mengingatkan untuk tidak melebihi jam batas. Misalnya udah lebih jam 2, kafe-nya masih kita cek juga. Ini lagi razia-razia juga kita di kafe dulu. Tapi kadang-kadang di razia orang kan banyak nggak suka ya, nggak senang ya. Tapi yang mengingatkan lah dulu. Tapi intinya peran orang tua sangat penting. Anak suruh pulang kalau udah jam 10, nggak ada alasan. Jangan nyalain kafe orang, kamu gara-gara kafe kamu berdiri ya, anak saya jadi nggak pulang. Jangan. Ya. Oke, Bapak ada satu deh kan? Tadi saya mau ke WC. Kalau pertanyaan saya, keluarga di komplek perumahan mayoritas bekerjanya ada institusi kami ya. Kira-kira bisa nggak kita mendapatkan informasi titik-titik rawan yang dilalui warga khususnya RW 07 ini ataupun khususnya RT 19 yang bisa diinformasikan nantinya? Oh ya. Jadi kan karena pulangnya ada yang jam 12, jadi ya, ada yang malam dan tidak. Kadang-kala memang kita meningkatkan kamtipmas, tapi kan nggak harus temu 24 jam ya. Di saat nanti petugas itu nggak ada, mereka yang namanya orang yang lihat yang tidak baik. Jadi kalau seandainya ada informasi titik-titik rawan dekat, terutama di seputaran wilayah Cikarang Barat, apakah bisa diinformasikan? Demikian dulu. Pak Endo, oke. Pak Endo sekarang itu pelaku pimpinan itu kan di tahun. Jadi itu apa ya? Beda-beda kita. Kadang ada yang bikin terlalu. Kawan-kawan itu karena menjaga kampung Pak, menjaga ada musuh, jadi kami yang ada jaya. Namun Jaya. Kali Jaya kali. Sepanjang kali. Nah, kalau di daerah Cikapi, daerah Selanda Asih, ya, yang rawan itu di Pantulannya Pak, itu rawan kan. Itu tinggi sekali di Cikarang Barat, Lampung. Tapi kalau untuk T3 kriminalitas yang kemudian legal kan, itu dia pindah-pindah ada pernah ngomong kali terjadi, dia tidak melulu di situ. Nanti kami informasikan ke Kapolsek ya, Kapolsek nanti lewat Kadin Dimas dan Kabinetnya Dimas untuk menyampaikan ke Bapak ini detailnya lagi mana yang pernah terjadi. Jadi yang pernah terjadi itu bukan juga berarti bencana alam. Dia itu tidak statis Pak, mereka mobile. Ada pelaku dari wilayah lain. Mereka melihat jam rawan sama yang kira-kira bisa dipakai. Makanya kami sering patroli. Karena kita lewat, ya dia masih. Makanya butuh partisipasi kami semua. Kalau bapak-bapak saat kambingnya udah bagus, tak berani, yakin. Tapi kalau misalnya mau pergi keluar malam ya Pak, kalau bisa ya jangan sendiri ya. Minimal berdua, jangan sendiri. Tapi kalau pergi malam mau mana? Keluar dari rumah kabur. Kamu nyari apa ayo? Oh pasar. Sejak di sini hobinya badminton. Keluar malam cuma kelapa hitam. Masih aman. Kan? Ya pastinya sendiri kan? Insya Allah. Oke ya, terima kasih. Saya bukan nggak mau lama-lama di sini karena mau ikut. Nah tadi yang nanya saya mau kasih hadiah. Yang gorengnya tak bisa.
Bu, dicucikan Bu. Ayo, ada ruang untuk tahanan sementara. Mengamankan ini. Gudang itu dan. Borgol, alat. Iya. Minimal borgol ada. Toilet ada toilet. Udah bagus ini sebenarnya. Emang kebetulan Pak belum nyampe sini, pas nyampe sini tadi ya kita karaokean dulu lah biar. Jadi gini Pak, kalau ada bapak-bapak ini aulanya kan berbeda sekali. Ya Pak Supri ya. Kita sudah sangat membantu sini. Sudah lakukan ya kebetulan aja selama 2 bulan ini baru sampai titik 4. Kalau untuk titik kawasan jalan raya yang sekiranya agak vital dengan kerawanan kita sudah lakukan. Gini Pak, kita itu sambil ke RT dulu, nanti ke keluarga. Ya. Oke, kami pamit dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga tetap kompak. Amin. Foto bersama boleh? Foto kemana ya? Sini aja Dan. Boleh sini. Boleh nih jajar nih. Sini. Biar kelihatan. Ini buat apa jengnya perangan? Apa lu? Hah? Miring ya. Kalau foto baca, Bapak pandu sekarang foto tuh. Angkat dulu, kaki. 1, 2, 3. Rawan paslon. 1, 2, 3. Sebelah sana, Pak.
Izin 1, 2, 3. Makasih ya, sehat ya. Tuh, 2 kali loh. Di depan aja. Mau jalan. Terus. Tahan dulu nih. Tahan dulu di sana. Ini ada itu. Pedro masak dong. Selesai sudah. Jam berapa? Minta fotonya ya, Pak. Saya nggak moto, Bu. Oke itu. Dari belakang kan? Dari depan loh.